Bapa di dalam surga, kami rindu mengikut jejak-Mu, menyelesaikan pekerjaan Bapa. Hidup hanya untuk memikul tanggung jawab beban yang Bapa berikan kepada Tuhan Yesus. Demikian juga kami mau mengikut jejak Tuhan, taat kepada Bapa, taat kepada Tuhan Yesus, dan memikul tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami. Yang mulia, berkenan Tuhan mencerahi pikiran kami, membuat kami memahami, mengerti bahwa sesungguhnya Tuhan menginginkan kami mengerjakan pekerjaan-Mu. Buat kami memahami kehendak-Mu ya Bapa. Dan berbicaralah kepada kami Tuhan, agar kami benar-benar tahu dan kami mengerti pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami. Berbicaralah Bapa, kami sambut kebenaran-Mu dengan penuh hormat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kurang lebih hampir 20 tahun atau 30 tahun yang lalu Bapak Ibu. Lebih kurang. Ketika itu saya ada di sektor 24 tribun Stadion Utama Senayan. Dan saya tidak pernah merencanakan bahwa itulah peristiwa yang bersejarah di dalam hidup saya. Ketika saya mengalami Tuhan, kemuliaan Tuhan begitu kuat saya rasakan. Dan saya baru menyadari sepenuhnya bahwa Tuhan itu hidup. Bahwa Yesus Tuhan itu hidup. Bukan dari kata orang, bukan dari literatur, tetapi aku mengalami secara pribadi dahsyatnya kemuliaan Tuhan. Dahsyatnya kemuliaan Tuhan itu. Oleh sebab itu, pada saat itu Bapak Ibu, ketika Tuhan melawat saya, satu hal yang saya rasakan bahwa saya tidak ingin beranjak dari tempat itu. Tempat itu begitu indah. Suasana itu begitu indah, begitu mulia, begitu agung. Saya tidak mau beranjak dari tempat itu Bapak Ibu. Rasanya saya gak mau pulang. Tetapi gak mungkin. Stadion Utama Senayan harus tutup. Dan saya harus beranjak pulang. Saya harus meninggalkan tempat itu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya rindu Bapak Ibu juga mengalami Tuhan. Banyak orang Kristen ke gereja hanya kebiasaan. Menyelesaikan liturgi. Tetapi tidak menemukan Tuhan. Saya berdoa di tempat ini. Saudara-saudara mengalami Tuhan. Saudara mengalami Tuhan. Dan kalau saudara mengalami Tuhan, kekristenanmu berbeda. Kalau selama ini kita menjadi Kristen, tetapi Kristen yang kosong, hanya mengikuti tradisi, mengikuti kebiasaan, rutinitas. Tapi kita tidak berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Kita punya aturan sendiri, yang begini jangan, yang begini gak bisa. Kalau Tuhan hadir, Tuhan menyatakan kemuliaannya, saudara gak bisa atur Tuhan.
Dan kalau orang nonton sepak bola Bapak Ibu, gak ada aturannya. Mereka bersuka cita, mereka bersorak-sorai, mereka meloncat, bahkan sampai menangis. Tapi saya kasih tahu Bapak Ibu, mereka hanya penonton. Penonton tidak pernah menghasilkan gol. Dengar baik. Penonton tidak pernah menghasilkan gol. Mereka bisa bersorak-sorai, mereka bisa bersuka cita, bertepuk tangan sampai menangis. Sekali lagi saya kasih tahu, saya beritahu bahwa penonton tidak pernah bisa menghasilkan gol. Yang menghasilkan gol itu hanya pemain. Banyak orang Kristen bergereja hanya jadi penonton. Saudara harus jadi pemain. Banyak orang ke gereja kering, tidak merasakan apa-apa. Karena apa? Jadi penonton. Kalaupun saudara mengalami Tuhan, saya yakin selain ada orang yang tidak mengalami Tuhan saat bergereja, ada juga orang yang memang mencari kemuliaan Tuhan. Mengalamikah Tuhan itu penuh kasih? Pasti mengalami. Pasti mengalami. Kalau saudara sungguh-sungguh dengan Tuhan, saudara sungguh-sungguh dengan Tuhan, ada kerinduan, ada tekad untuk menemui Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, punya tekad untuk mengalami Tuhan, pasti mengalami Tuhan. Tuhan gak pelit saudara. Saudara pasti mengalami Tuhan. Tetapi ini pun saya melihat banyak orang yang mengalami Tuhan, tapi hanya menjadi penikmat hadirat Tuhan. Tetapi tidak pernah menjadi orang yang membawa kemuliaan Tuhan kemanapun. Menjadi penikmat. Betapa nikmatnya ketika bernyanyi, menyembah Tuhan, ada sentuhan Tuhan. Betapa nikmatnya ketika menyanyikan puji-pujian penyembahan, ada hadirat Tuhan. Betapa nikmatnya. Memang kita harus mengalami, memang kita harus menikmati. Tetapi kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang hanya sekedar menikmati hadirat Tuhan. Kita harus bergerak, beranjak, segera berjalan, mengambil bagian sebagai anak Tuhan yang membawa hadirat Tuhan kemanapun. Saudara, hal ini dialami oleh murid-murid Tuhan. Mereka mengalami Tuhan sampai akhirnya mereka tidak ingin beranjak dari tempat itu. Coba kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-9. Seperti apa yang saya alami. Ketika saya membaca kebenaran ini, Tuhan mengingatkan saya. Beberapa puluh tahun yang lalu. Di Stadion Utama Senayan aku mengalami Tuhan. Dan aku juga tidak ingin beranjak dari tempat itu. Dan sejak itu aku punya kerinduan. Agar orang lain juga mengalami kemuliaan Tuhan. Coba kita lihat Bapak Ibu. Di dalam Lukas pasal yang ke-9, nanti istri saya akan membacakan bagi kita, mulai ayat yang ke-28. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia."
Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun yang telah mereka lihat itu. Bapak Ibu, kita melihat murid-murid Tuhan, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Diberi Tuhan kesempatan untuk mengalami kemuliaan Tuhan. Ini pengalaman yang sangat spektakuler Bapak Ibu, spektakuler. Pengalaman yang luar biasa. Mereka bisa menyaksikan sesuatu yang tidak direkayasa. Apa yang mereka lihat? Ketika Tuhan Yesus berdoa, tiba-tiba wajah Tuhan Yesus bercahaya, pakaian Tuhan Yesus bercahaya. Ini momen yang spektakuler. Kalau misalnya hari itu ada HP, tentu Petrus akan mengabadikan peristiwa yang spektakuler itu. Sekarang kita hidup di zaman selfie, TikTok, Instagram. Wajah kita bisa dirubah, keadaan bisa dirubah menggunakan filter. Jadi kalau orang yang wajahnya seperti ini pakai filter bisa berubah. Tapi Yesus hari itu nggak pakai filter, bukan rekayasa. Wajah Tuhan bercahaya, pakaiannya bercahaya, berkilauan Bapak Ibu. Lalu kemudian ada dua orang yang juga tampil di dalam pertemuan yang indah di gunung itu. Dua orang itu siapa? Satu, Musa, dan yang kedua adalah Elia. Memang Alkitab tidak mencatat di gunung mana, tidak mencatat secara eksplisit di gunung mana Tuhan Yesus berdoa. Nah, waktu Tuhan Yesus berubah, itu disebut transfigurasi. Tuhan Yesus mengalami transfigurasi, yaitu perubahan bentuk atau rupa yang mengungkapkan sesuatu. Perubahan bentuk atau rupa yang mengungkapkan sesuatu. Yesusnya berubah enggak? Enggak. Tapi ada sesuatu yang tidak lazim. Ketika wajah Tuhan Yesus bercahaya, pakaiannya pun bercahaya. Nah, ini bicara tentang transfigurasi. Sama-sama katakan transfigurasi. Kemungkinan gunung tersebut adalah Gunung Tabor. Gunung yang pernah dikunjungi oleh Sin Helena. Sin Helena ini adalah mama dari raja atau kaisar Roma yang namanya Konstantin pada abad keempat. Jadi Helena mengalami Tuhan. Tadinya dia orang kafir tapi dia mengalami Tuhan. Dan kemudian dia ke Yerusalem menapak tilas. Dan semua tempat-tempat perjalanan Tuhan yang diklaim ini tempat kelahirannya. Bahkan tempat Yesus mengalami transfigurasi. Dibangun gereja. Gereja itu namanya gereja transfiguratif. Di bukit atau di Gunung Tabor. Ada juga penafsir yang mengatakan di Gunung Hermon dekat Kaisarea. Tapi Bapak Ibu, baik Gunung Hermon ataupun Gunung Tabor, Bukit Tabor, yang terpenting adalah pesannya. Mana yang benar? Itu tidak terlalu penting. Yang penting adalah Tuhan Yesus naik ke gunung mengajak 3 orang muridnya. Lalu murid-muridnya mengalami kemuliaan Tuhan. Di mana Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan Elia dan Musa. Menjadi pertanyaan begini, kenapa mesti Elia dan Musa? Ini ada pesan tersembunyi. Ada pesan khusus yang Tuhan mau sampaikan. Coba Bapak Ibu dengar baik-baik. Kenapa mesti Musa dan Elia?
Kenapa bukan yang lain? Karena begini Bapak Ibu. Elia itu mewakili para nabi. Musa itu mewakili Taurat. Mereka ada di dalam peristiwa transfigurasi itu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah hendak mengakui kemuliaan Kristus. Hendak mengakui kemuliaan Kristus. Sekali lagi bahwa Musa mewakili hukum Taurat, bahwa apa yang ditulis dalam hukum Taurat itu berbicara tentang Yesus, pengorbanan Kristus, karya keselamatan melalui Kristus. Lalu Elia mewakili para nabi. Semua yang disampaikan oleh para nabi merujuk kepada karya keselamatan melalui Yesus Kristus. Jadi baik Musa maupun Elia, semua pemberitaan mereka merujuk kepada karya keselamatan Yesus Kristus. Jadi transfigurasi yang kita baca tadi menegaskan bahwa Yesus adalah pusat dari seluruh sejarah keselamatan manusia. Bisa berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Dan murid-murid Tuhan itu menjadi takut. Kita baca ayatnya. Ketika mereka diselubungi awan kemuliaan Tuhan atau Shekinah glory, mereka menjadi ketakutan. Dan mereka tersungkur. Mereka menjadi ketakutan dan tersungkur. Kita kembali melihat ayatnya. Coba kita lihat Lukas 9. Di Lukas 9, ya di Lukas 9, ayat di ayat 34. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Takutlah mereka. Dan kalau kita membaca di dalam Matius pasal 17 ayat 5 dan 9, sambil mereka tersungkur, takutlah mereka. Mengapa mereka takut? Karena ada suara yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Mereka takut dengan kehadiran Bapa di tengah-tengah pertemuan itu. Awalnya mereka tidak takut. Awan kemuliaan sampai menutupi mereka, baru mereka takut. Dan mereka melihat ada 3 orang yang bercakap tadi. Kalau saya membaca di NIV, saya senang dengan kalimat yang tertulis di sana. Dikatakan, 2 men, Moses and Elijah, appeared in glorious splendor, talking with Jesus. Dikatakan appeared in glorious splendor. Mereka berdialog dalam kemuliaan yang mempesona. Kemuliaan yang mempesona. Mereka takjub. Apa sih yang dibicarakan mereka itu? Kalau kita lihat apa yang mereka bicarakan itu. Yang mereka bicarakan itu Bapak Ibu. Ayat 31. They spoke about his departure, which he was about to bring to fulfillment at Jerusalem. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan. Sama-sama katakan tujuan. Tujuan. Kepergiannya
yang akan digenapinya di Yerusalem. Ini percakapan yang benar-benar luar biasa. Percakapan yang mempesona. Nah Bapak Ibu, jadi peristiwa, saya ulangi bahwa peristiwa transfigurasi Tuhan Yesus menunjukkan, hendak menegaskan, Bapa hendak menegaskan, khususnya ketika Bapa berbicara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bapa hendak menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah pusat pemberitaan. Yesus Kristus adalah pusat keselamatan itu. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Yesus pusat keselamatan. Jadi yang dibicarakan mereka, Tuhan Yesus, Elia, dan Musa membicarakan tentang bahwa Tuhan Yesus harus menyelesaikan pekerjaannya di Yerusalem. Yesus menyatakan bahwa, Bapa menyatakan bahwa Yesus adalah anak yang dikasihi. Anak yang dikasihi, inilah anakku yang kukasihi. Lalu satu lagi kalimatnya, dengarkanlah dia. Yang dapat kita pelajari yang pertama melalui peristiwa transfigurasi, Yesus menjadi pusat rencana keselamatan. Tapi ingat, kemuliaan Tuhan itu bukan sekedar untuk dikagumi. Tetapi kemuliaan Tuhan itu untuk ditaati. Karena pernyataan Bapa, dengarkanlah dia. Jadi 3 murid Tuhan ini tahu sekarang siapa dia dan mengapa dia ada, untuk apa dia ada. Siapa dia, siapa Yesus, untuk apa Yesus ada, dan apa yang akan dikerjakan Yesus. Tapi kita lihat kemudian, karena pengalaman yang sangat indah, pengalaman yang mempesona itu, coba Bapak Ibu lihat apa yang dilakukan Petrus. Dalam ketakutan karena rasa takjub, rasa hormat, takut akan kemuliaan Allah. Coba apa yang dia hendak lakukan, coba kita membaca. Kemudian di ayat 33. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Dia nggak mengerti maksudnya. Yang dipercakapkan Elia, Musa dan Tuhan Yesus adalah pekerjaan Elohim Yahweh, pekerjaan Bapa yang diselesaikan. Tapi Petrus karena menikmati suasana yang penuh dengan kebahagiaan, dia berkata, Guru. Ketika saat itu, ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, siapa yang hendak meninggalkan Yesus? Musa dan Elia. Petrus berkata kepadanya, Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Sekarang baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah. Untuk siapa? 1 buat Yesus, kedua buat Musa, yang ketiga untuk Elia. Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Ayat 34. Artinya Petrus tidak mengerti sebetulnya apa rencana Tuhan itu. Terus, sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata,
Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Inilah anakku yang kupilih. Kalau kita melihat di dalam Matius 17 ayat yang kelima, inilah anakku yang kukasihi. Apakah berbeda? Tidak, memang Yesus anak satu-satunya anak yang dikasihi Bapa. Satu-satunya yang dipilih Bapa untuk menyelesaikan, menunaikan pekerjaan Bapa, yaitu tugas keselamatan bagi dunia ini. Katakan amin. Gak ada perubahan, gak ada perbedaan. Nah, di sini kita melihat bagaimana Petrus tidak mengerti. Itu sebabnya dia berkata, Tuhan, baiklah kita di sini. Mari kita mendirikan 3 kemah. Dalam kata lain ya, Petrus mau bilang begini, Tuhan, ayo tinggal di sini saja. Di sini nyaman, di sini sangat memesona, di sini sangat indah. Tetapi Yesus tidak tinggal di gunung. Untuk apa tinggal di gunung? Yesus hendak menyatakan siapa dia sebenarnya. Bapa hendak menyatakan kepada 3 muridnya siapa Yesus sebenarnya. Tugas Tuhan Yesus belum selesai. Tuhan harus turun kembali ke dunia. Lalu kemudian menghadapi salib dan menyelesaikan misi keselamatan Tuhan. Katakan amin. Dan Tuhan dengan gagahnya turun. Sementara Petrus masih terpesona dan ingin menikmati suasana kemuliaan Tuhan. Nah, banyak orang Kristen seperti itu. Yang saya katakan tadi. Banyak orang Kristen senang menikmati hadirat Tuhan. Tetapi begitu diberikan tugas, diberikan tanggung jawab, mereka tidak mau melaksanakan misi Tuhan. Tidak mau. Kita suka dengan ibadah yang menyentuh hati. Tetapi hati kita tidak tersentuh untuk mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Kita tersentuh dengan kehadiran Tuhan. Tapi hati kita tidak mau menyentuh orang-orang yang harus kita layani. Harusnya dengan kemuliaan Tuhan yang saudara alami, menggugah hati saudara untuk mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan dan mengemban pekerjaan Tuhan itu dengan penuh kesungguhan. Kebanyakan orang Kristen lebih menginginkan berkat Tuhan daripada beban Tuhan. Saya tanya, kalau saudara lebih menginginkan mana? Berkat Tuhan atau beban Tuhan? Saya ulangi bertanya. Saudara lebih menginginkan berkat Tuhan atau beban Tuhan? Dua-duanya. Kalau saudara mengalami Tuhan, harus mengalami Tuhan, cari. Dan kalau saudara mengalami Tuhan, ayo ambil beban Tuhan. Harus turun gunung saudara, gunung mana? Ini figuratif. Gunung kemuliaan Tuhan. Kalau saudara mengalami Tuhan, saudara punya kesempatan yang luar biasa. Yang membuat saudara terpesona akan Tuhan. Dan saudara berkata, Yesus itu hidup. Tapi gak cukup di situ. Sampai di situ. Saudara menangis. Saudara bersukacita mengalami Tuhan itu. Saudara harus mengambil beban Tuhan. Yang saya katakan turun gunung. Jangan seperti Petrus. Saking nikmatnya kemuliaan Tuhan. Dia lupa di bawah lembah banyak orang yang sedang mengalami kesulitan. Banyak orang yang terikat dengan dosa. Banyak orang yang terikat dengan kesenangan dunia. Nah, mereka harusnya, Petrus harus turun untuk melepaskan mereka. Dan Yesus punya tugas tanggung jawab yang belum selesai. Makanya mengajak ketiga muridnya untuk turun. Selesaikan tugas Bapa. Dan saudara harus mengalami Tuhan. Kalau saudara mengalami Tuhan, selesaikan tugas Bapa. Jangan jadi penonton. Banyak orang Kristen hanya menjadi penonton. Penonton kemuliaan Tuhan.
tetapi tidak mau mengemban bebannya Tuhan untuk mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Gak mau. Saya berharap saudara jangan jadi penonton. Saya ulangi ya, penonton tidak pernah menghasilkan gol. Pemainlah yang menghasilkan gol. Saudara harus jadi pelayan yang menghasilkan buah-buah kemuliaan bagi Tuhan. Buah-buah pertobatan. Jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan melalui hidup saudara. Saya ingat lagu waktu saya udah cukup lama lah ya. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Kalau Petrus gak memiliki rasa iba karena terpesona dengan kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan yang dia nikmati, dan dia mau menikmati sendiri, harusnya tidak. Mulai pikul beban Tuhan. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Katakan Tuhan, Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Yesus mengerti bahwa dalam kebodohan Petrus terbawa perasaan, tapi Tuhan menolongnya, membantunya untuk bertumbuh dan mengajak turun. Ayo turun. Sekarang kita mau turun Bapak Ibu? Bener mau turun? Mau turun gunung? Saya terus berdoa agar kemuliaan Tuhan hadir di sini Bapak Ibu. Tokoh yang kita idolakan, tokoh yang kita masyurkan, agungkan hanyalah Elohim Yahweh dan putra tunggalnya Tuhan Yesus. Dan kiranya kemuliaan, kabut kemuliaan, seperti ketika kalau kita membaca di dalam Keluaran pasal 40, di kemah pertemuan ada kemuliaan Tuhan yang pekat. Betapa indahnya kemuliaan Tuhan itu. Saya rindu kalau murid-murid juga mengalami kemuliaan Tuhan. Mengapa kita tidak mengalami kemuliaan Tuhan? Cuma ada harga yang harus dibayar. Tapi aku terus berdoa dan meminta. Aku gak tahu harganya berapa. Apakah aku bisa membayar harganya? Tapi aku minta Tuhan, kemuliaan-Mu turun di sini, supaya jemaat Tuhan di sini mengalami Tuhan. Bukan hanya tahu Tuhan secara intelektual. Kebenaran Tuhan disingkapkan, tahu, mengerti, makin cerdas, berpengetahuan, tapi saudara gak mengalami Tuhan. Dan orang Kristen model begini banyak Bapak Ibu, pinter-pinter tapi kering. Kita gak pinter tapi kita mengalami Tuhan. Puji Tuhan. Sepinter apa sih kita? Banyak orang pinter gak mengalami Tuhan. Debat, luar biasa debat. Tapi gak mengalami Tuhan. Kalau saudara mengalami Tuhan, saudara gak bisa disesatkan. Kenapa? Aku ngalami. Sekarang saudara kalau makan di sebuah restoran, dan saudara pernah makan di restoran itu, dan memang haus, enak banget. Terus ada orang berkata, restoran itu gak enak, soalnya yang enak. Saudara punya keyakinan, saya berulang kali itu langganan saya itu paling enak buat saya cocok makan di situ.
Orang mau ngasih makan, mau memberikan referensi restoran manapun, saudara gak bergeming. Kenapa? Aku tahu itu restoran paling enak. Saudara harus mengalami Tuhan. Gak akan bisa kita digoncangkan. Kenapa? Mengalami Tuhan. Yesus hidup. Bukan kata orang, bukan kata literatur. Aku ngalami. Yesus itu hidup. Dan sekarang saya berdoa, jemaat Tuhan yang mengalami kehadiran Tuhan, bukan menjadi penikmat kehadiran Tuhan semata. Saudara harus jadi pemain. Saudara jadi pelaku. Orang-orang yang kemudian membagi-bagikan kemuliaannya kepada orang lain di sana. Di luar, keluarga inti, keluarga besarmu, tetangga kita. Paling tidak kita mulai doakan. Ngobrol. Di situ kita berbagi. Memang gak ngomong Yesus dulu, tapi berbagilah hidup. Memang sekarang ini manusia individual, tapi jika ada kesempatan kita ngobrol. Istri saya selalu bilang, nih kalau senang banget nih saya negorin orang, ya Mah ya. Istilahnya apa kamu bilang? Dia ini orangnya ini introvert, extrovert maksudnya. Jadi kemanapun kadang saya suka tegurin orang, ini pasti ditegurin nih, bener. Saya udah kepikir pasti negorin, saya tegurin. Ada tujuan gitu. Kadang-kadang saya merasa sesuatu, dimanapun. Kadang juga gak ngomong. Tapi kadang Tuhan menghendaki sesuatu, saya harus ngomong. Paling gak negur saja gitu. Nah Bapak Ibu, karena ada kerinduan di hatiku, orang harus mengalami Tuhan. Persoalan mengalami Tuhannya atau tidak saya gak tahu. Tapi ada kerinduan itu saja. Saya harus jadi pemain. Dan saya berharap saudara juga jadi pemain. Amin. Supaya saudara mencapai kemenangan. Menghasilkan gol. Amin. Bermain dengan cantik, maka gol akan tercipta dengan sendirinya. Kita pasti memenangkan jiwa. Ulurkan tangan kepada mereka yang terluka. Sentuhlah mereka yang hatinya perih, pedih dalam kesusahan, dalam penderitaan. Jangan jadi penonton kemuliaan Tuhan. Jadilah pemain di ladang pelayanan Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Elohim Yahweh. Dan ketika Tuhan berkata, Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi. Sekali lagi ini bicara penegasan. Anakku yang kukasihi. Anak Bapa di surga, putra tunggalnya. Yesus itu putra tunggalnya. Yang sudah dinyatakan di dalam perjanjian lama. Disampaikan oleh Taurat dan para nabi. Dan satu lagi kalimat yang dikatakan, dengarkanlah dia. Jadi awan kemuliaan yang dirasakan, lalu ada suara yang mengatakan, dengarkanlah dia. Di dalam pertemuan itu ada tanggung jawab yang diberikan Bapa kepada Petrus, Yohanes dan Yakobus. Yang harus diteruskan kepada banyak orang. Ini suara Bapa yang memberikan perintah, dengarkanlah dia. Agar murid-murid mendengarkan Tuhan. Apa yang diajarkan, apa yang disampaikan. Dan juga Tuhan pernah berkata, ikutlah aku. Ikutlah aku. Tuhan juga menghendaki murid mengikut Tuhan. Bukan sekedar menikmati Tuhan di atas gunung. Bahkan ikut Tuhan turun gunung dan menyelesaikan pekerjaan Bapa. Jangan membangun tenda di gunung sementara dunia sedang kacau balau. Dunia terikat dengan dosa. Jangan hanya jadi penonton kebangunan rohani. Jadilah orang-orang yang melakukan kebangunan rohani. Dan hari ini Tuhan sedang mencari pelaku-pelaku kebenaran, pelaku-pelaku kebangunan rohani itu Bapak Ibu. Bukan pengagum Yahweh, pengagum Yesus. Tinggalkan itu. Kita harus beranjak, bukan hanya sekedar menjadi pengagum, bukan hanya menjadi pengagum, tapi jadilah orang-orang yang terlibat dalam rencana
keselamatan Tuhan bagi dunia. Orang-orang meresponi panggilannya. Yesus sudah menunjukkan kemuliaannya di atas gunung. Sekarang giliran saudara dan saya terlibat dalam rencananya. Maukah saudara menjadi pelaku bukan sekedar pengagum? Maukah saudara menjadi pelaku bukan sekedar pengagum? Puji Tuhan. Kita angkat pujian. Kau bawa aku di jalan salib-Mu, ajar melangkah di jejak hidupmu. Haleluya. Perjuangan Yang telah Kau lakukan, pengorbananmu demi kemenangan. Kau bawa aku di Amin. jalan salib-Mu. Tuhan tidak sekedar Kau menyelamatkan ajar saudara. melangkah di jejak hidupmu. Saudara mengalami Tuhan Yesus dan mengalami keselamatan yang dari Tuhan. Jangan berhenti. Ikuti jejak Tuhan. Memikul beban Bapa di surga. Ikut beban, pikul beban Tuhan. Ku mau ikut. Kalau saudara mau mengikut Yesus, Tuhan dan Rajaku, bukan hanya jadi pengagum. Kalau saudara mau ikut Yesus, salib-Mu, pikul salib-Mu. di sisi-Mu Tuhan. Temukan rencana Tuhan bagimu pribadi. Apa pekerjaan yang ingin Tuhan selesaikan dalam hidupmu? Ku mau ikut Yesus. Mari kita berdiri. Tuhan dan Rajaku, Walau sukar dan berat jalan salib, di sisi-Mu Tuhan, dalam penderitaan sampai kemuliaan bersama-Mu Tuhan. Biar musik mengalunkan pujian ini. Kau bawa aku, masing-masing berdoa. Apakah saudara pernah mengalami Tuhan? Jika saudara belum mengalami Tuhan secara pribadi, mintalah, carilah, saudara pasti akan mendapatkannya. Tempat ini menjadi tempat kita berdoa dan memohon. Dan saya pastikan saudara, bila waktunya tiba, apakah hari ini, detik ini, sekarang, atau nanti, saudara pasti mengalami Tuhan. Aku terus berdoa. Aku minta jemaat Tuhan yang kulayani, yang dipercayakan Tuhan, dapat mengalami Tuhan. Tetapi satu langkah lagi, saya mau bertanya kepada saudara, apakah saudara mau hanya sekedar menikmati hadirat Tuhan? Apakah saudara hanya menjadi penikmat hadirat Tuhan? Ataukah saudara mau menanggapi panggilan Tuhan? Kalau saudara mau, angkat hatimu. Tuhan akan memberikan bebannya kepadamu. Maukah saudara turun gunung dan melayani orang-orang di lembah sana? Aku berdoa gereja ini menjadi pusat di mana Tuhan Yesus dimuliakan, ditinggikan. Dan lahir anak-anak Tuhan yang sungguh mau mengemban, memikul bebannya Tuhan. Apakah saudara mau berkata, Tuhan, bukan hanya di gunung Tuhan aku mengalami Tuhan, aku juga mau mengikut Engkau, mengikut Engkau di jalan-Mu. Angkat hatimu, katakan, ku mau ikut, ku mau ikut Yesus, haleluya, Tuhan dan Raja, haleluya. walau sukar
dan berat jalan salibku. Di sisimu Tuhan, dalam penderitaan sampai kemuliaan. kiranya Bapa menjamah saudara. Roh Kudus, aku memohon Engkau menjamah setiap hati mereka yang dengan kesungguhan hati bersedia mengikut jalan-Mu. Mereka yang bersedia hati menjadi pelaku bukan penonton. Jadilah pelaku kemuliaan Tuhan. Ciptakanlah kemuliaan Tuhan dimanapun kita ada. Beban Tuhan akan diberikan kepadamu. Raihlah kesempatan untuk dimuliakan Elohim Yahweh dengan menjadi pelaku kemuliaan Tuhan. Haleluya. Sampai kemuliaan bersamamu Tuhan. Sekali lagi, sampai kemuliaan bersamamu Tuhan. Bapa di dalam surga, aku berhenti berbicara. Aku telah menyingkapkan kebenaran transfigurasi Tuhan Yesus yang hebat, yang menunjukkan bahwa Engkaulah pusat kebenaran dan satu-satunya jalan keselamatan. Dan Engkau turun gunung untuk menyelamatkan banyak orang. Sekarang kami tidak boleh nyaman hanya memikirkan perasaan kami. Kalau kami mengalami Tuhan, kami bersyukur. Mengalami Tuhan adalah kesempatan untuk kami menjadi pelaku kemuliaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bagi-bagikan kemuliaan Tuhan kepada banyak orang. Kami hadirkan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Patrikan firman-Mu di hati kami. Buat kami memahami lebih lagi dan mencintai Engkau lebih lagi. Kau satu-satunya pribadi yang mengasihi kami. Kau menyelamatkan kami agar kami mengemban beban Tuhan, memikul beban Tuhan. Kami mau menjalaninya. Dan jika ada di antara kekasih-kekasih-Mu ya Tuhan, yang sungguh menaruh hati kepadamu dan berkata, ini aku Tuhan, aku rela melayani Engkau dan memikul beban-Mu. Diberkatilah saudara. Diberkatilah engkau di dalam segala hal. Diberkati engkau dalam pekerjaanmu. Diberkati engkau dalam usahamu. Diberkati engkau dalam keluargamu. Diberkati anak cucumu. Dan kiranya engkau akan mewarisi kerajaan surga beserta keluarga besarmu. Dengan tekadmu mengasihi Tuhan. Tuhan akan memperhitungkan. Tuhan akan memberkati engkau. Dan akan bersamanya di langit baru dan bumi yang baru. Kami syukuri berkat-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.